Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pusing Catering by Ibu Su. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai etika bisnis yang diimplementasikan di Pusing Catering. Nah, filosofi bisnisnya Pusing Catering by Ibu Su ini menganut filosofi bisnis yang berakar pada kearifan lokal Bali, yaitu Trihita Karana dan Trikaya Parisuda. Konsep Trihita Karana diterapkan dengan menjaga keseimbangan hubungan spiritual melalui doa sebelum melakukan produksi, hubungan sosial dengan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, serta hubungan ekologis dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Sementara filosofi Trikaya Parisuda diwujudkan melalui keselarasan antara pikiran yang bersih dalam pengambilan keputusan, perkataan yang jujur dalam komunikasi bisnis, dan perbuatan yang tepat dalam pelayanan kepada pelanggan. Kedua filosofi ini menjadi kompas moral yang mengarahkan setiap aspek operasional bisnis Pusing Catering by Ibu Su. Oke, jadi di sini ada 5 prinsip dasar etika bisnis yang ada di Pusing Catering by Ibu Su. Yang pertama adalah prinsip integritas. Sebagai tulang punggung etika bisnis, prinsip integritas di Pusing Catering diwujudkan melalui transparansi mutlak dalam semua transaksi bisnis. Setiap informasi tentang bahan makanan, proses pengolahan, dan harga disampaikan secara jujur tanpa manipulasi. Khusus untuk resep turun-temurun, perusahaan menerapkan sistem proteksi pengetahuan dengan membagi resep ke dalam beberapa bagian yang hanya diketahui oleh orang-orang terpercaya sambil tetap menjaga orisinalitas cita rasa. Janji pengiriman tepat waktu dan kualitas konsisten menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar dengan sistem ganti rugi yang jelas jika terjadi kelalaian. Prinsip yang kedua adalah kualitas prima. Standar kualitas diterapkan secara ketat mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian bahan makanan dipilih langsung dari petani dan pemasok terpercaya dengan sistem inspeksi 3 tahap. Yang pertama, pemeriksaan visual, uji kesegaran, dan tes kualitas sederhana. Proses produksi mengikuti protokol keamanan pangan yang ketat dengan pencatatan suhu dan waktu pengolahan untuk setiap batch makanan. Khusus untuk menu tradisional Pusing, teknik memasang seperti ngerot atau mengaduk perlahan dan juga ngerot mengukus dalam daun tetap dipertahankan untuk menjaga keaslian rasa meskipun membutuhkan waktu lebih lama dibanding metode modern. Nah, untuk prinsip yang ketiga adalah prinsip pelestarian budaya. Sebagai pelaku bisnis yang berbasis budaya, Pusing Catering mengambil peran aktif dalam mendokumentasikan dan melestarikan kuliner khas Pusing. Perusahaan membuat arsip digital resep-resep langka yang dikumpulkan dari para tetua adat lengkap dengan foto, video proses pembuatan, dan catatan sejarah setiap hidangan. Dalam penyajian digunakan istilah-istilah asli Pusing seperti sambal ledok untuk sambal teri dan juga jangan kelor untuk sayur kelor. Dengan penjelasan makna budaya disertakan dalam kemasan, serta rutin diadakan workshop gratis untuk generasi muda tentang mekanik dasar masakan Pusing. Prinsip selanjutnya yaitu keadilan. Sistem remunerasi di Pusing Catering dirancang untuk memastikan distribusi manfaat yang adil. Karyawan akan menerima gaji di atas UMK daerah ditambah dengan bonus produksi dan insentif kinerja. Untuk pemasok lokal diterapkan sistem pembayaran cepat maksimal 3 hari dan pembelian dalam jumlah besar di musim panen untuk menstabilkan pendapatan mereka. Bagi pelanggan, harga dihitung berdasarkan biaya real ditambah margin wajar 25-30% dengan struktur yang transparan dan tidak ada diskriminasi harga. Prinsip yang terakhir yang paling penting adalah prinsip keberlanjutan. Nah, komitmen lingkungan diwujudkan melalui penggunaan kemasan dari daun pisang dan anyaman bambu untuk menu tradisional serta kemasan modern berbasis singkong yang terkomposisi dalam 90 hari. Sistem pengolahan limbah menerapkan pemilihan ketat. Sisa organik diolah menjadi kompos untuk kebun bumbu perusahaan. Minyak bekas didaur ulang menjadi sabun, dan kemasan plastik yang tak terhindarkan dikumpulkan untuk program tukar dengan produk daur ulang.
Penghematan energi dilakukan dengan menggunakan peralatan hemat listrik dan panel surya skala kecil di dapur produksi. Nah, untuk pengimplementasian etika, di sini yang pertama implementasi pelatihan rutin. Jadi program pelatihan etika bisnis dilaksanakan setiap bulan pertama dengan metode yang variatif. Materi standar pelayanan mencakup teknik komunikasi yang santun sesuai budaya osing, penanganan keluhan dengan pendekatan nyuwun pangapunten atau meminta maaf dengan tulus, serta skenario praktik terbaik. Untuk higien makanan, digunakan modul pelatihan berbasis animasi yang menunjukkan konsekuensi dari pelanggaran protokol. Setiap pelatihan diakhiri dengan simulasi kasus dan uji pemahaman. Yang kedua, melalui sistem pengawasan. Mekanisme pengawasan multilevel terdiri dari audit internal oleh tim khusus yang memeriksa compliance etika secara acak setiap bulan, kontak pengaduan fisik dan digital dengan respon maksimal 24 jam, serta survei kepuasan pelanggan yang dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Temuan pengawasan akan dibahas dalam rapat bulanan manajemen dan direspon dengan penyempurnaan prosedur operasional. Nah, sistem ini didukung oleh teknologi sederhana seperti grup WhatsApp khusus pengawasan dan spreadsheet online untuk pencatatan. Yang ketiga, kode etik tertulis. Dokumen kode etik setebal 25 halaman dirancang untuk mudah dipahami dengan ilustrasi dan contoh kasus konkret. Bagian hak pekerja mencakup perlindungan atas kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap hari-hari besar keagamaan. Prosedur pelanggaran etika memiliki tahapan mulai dari peringatan lisan, sanksi pelatihan ulang hingga pemutusan hubungan kerja untuk pelanggaran berat. Sistem penghargaan termasuk bonus, kejujuran, dan piagam bulanan untuk karyawan yang konsisten menerapkan nilai-nilai etika. Yang terakhir adalah komitmen pemilik. Nah, Ibu Su sebagai pendiri memimpin dengan contoh melalui kebiasaan turun langsung memeriksa kualitas bahan baku setiap pagi, mengadakan dialog terbuka dengan karyawan setiap Jumat, serta transparansi keuangan perusahaan dalam batas wajar. Setiap keputusan strategi selalu dipertimbangkan dampaknya terhadap semua pemangku kepentingan dengan prinsip sedikit untuk kita, cukup untuk semua. Sikap ini menciptakan budaya organisasi yang kuat di mana etika bisnis bukan sekedar aturan tetapi menjadi nilai hidup yang dipegang bersama. Oke, sekian mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, and see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.